Putri Wening, aku bebas. Semua yang hilang dariku pasti akan kurebut kembali. Dan keluarga Wening akan membayarnya ribuan kali lipat. Kau Bagus Santoso. Bagus, lama tak jumpa. Putri Wening, beraninya kau muncul di depanku 3 tahun lalu. Demi PT Wening Pharma, Putri Wening curi resep arak 5 rasa dan menjebloskanku ke penjara. Bagus, sudah 3 tahun, kok kau tak ada kemajuan sama sekali. Tanda tangani dokumen ini. Setelah ditandatangani, kita tak ada hubungan lagi. Kenapa tertawa? Aku tertawa karena kau naif. Menjadikanku menderita begini, masih mau aku tanda tangan. Melawan keluarga Wening sama saja bunuh diri. Lebih baik tanda tangan, siapa tahu aku akan beri kau sejumlah uang. Beri aku sejumlah uang? Keluarga Wening bisa seperti sekarang, semua uang yang didapat, bukankah karena aku? Tanpaku, apa kalian bisa kalahkan PT Rani Pharma? Malah kalian tak tahu berterima kasih, malah membalas air susu dengan air tuba, dan membuangku begitu saja. Kau tak tahu diuntung. Kau pikir usai menyinggung keluarga Wening, kau masih bisa bertahan di kota ini? Mimpi. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Puas? Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Sudah? Tanda tangan. Jangan gerak. Bagus. Sebenarnya kamu mau apa? Jangan macam-macam. Aku mau apa? Tenang. Aku hanya akan menyiksa kamu perlahan. Semua yang kamu ambil dariku akan kurebut kembali. Pak Surya, penyakit istriku ini. Untung Anda mencariku. Jika telat 2 hari lagi, takutnya ini resep turun-temurunku. Bisa membuat penyakitnya sembuh. Tunggu, obat ini tak boleh dipakai. Pak Rahmat, ini dokter Bagus. Jangan lihat usianya, ilmunya sangat hebat. Aku sudah berpuluh tahun mengobati orang. Apa pantas kau mengaturku? Dia bisa mati. Bocah! Aku akan menuntutmu atas fitnah. Ngomong apa kau di sini? Dokter Bagus, jika kau bicara sembarangan, jangan salahkan aku jika aku tak segan. Jika tebakanku benar, Ibu Rahmat mungkin ada masalah jantung. Istriku 10 tahun lalu pernah operasi katup jantung, tapi apa ada pengaruhnya? Soal ini, biar Pak Surya jelaskan. Jika terus disuntikkan, jantungnya bisa berhenti. Dokter Bagus, Anda harus selamatkan istriku. Tenang Pak Rahmat, menolong orang adalah tugas dokter. Penyakit ibu, aku ada cara. Sudah sadar. Benar-benar sadar. Dokter Bagus, terima kasih banyak. Anda tabib hebat. Banyak yang tak bisa sembuhkan, Anda langsung sembuhkan. Sungguh luar biasa. Cuma beri obat yang tepat. Dokter Bagus, ini tanda terima kasih saya. Bapak Rahmat, saya tak bisa menerimanya. Jika Anda ingin berterima kasih, biarkan saya periksa Direktur Rani. Bapak Rahmat, harap pahami, sebagai seorang dokter, ingin memahami penyakit langka, impian akhir untuk kesejahteraan manusia. Ini tempat. Hei bro, ini perumahan mewah. Dilarang sebar brosur dan sales masuk. Silakan pergi sekarang. Apaku terlihat seperti sales dan penyebar brosur? Bilang tak boleh masuk, ya tak boleh masuk. Aku benar tabib tradisional. Aku benar-benar datang untuk mengobati. Tolong beri kelonggaran. Gini saja, KTP-ku jadi jaminan. Bicaramu seolah benar. Kalau kau emang dokter, aku rela bersujud dan panggil kau kakek. Telepon pemilik rumah biar menjemputmu. Kalau bisa, telepon pemiliknya suruh jemput. Di pesan cuma ada alamat, gak ada nomor teleponnya. Teleponnya nggak diangkat. Saya benar-benar datang untuk mengobati orang. Jangan sok-sokan. Orang kayak kamu sering kulihat. Cepat berlutut, panggil aku kakek. Kau. Halo, ini dokter Bagus. Saya Bagus. Kok belum sampai? Saya sudah di depan Villa Emas, dihalangi satpam. Bisa tolong jemput saya? Kalau nggak bisa masuk. Oke, saya segera ke sana. Ada apa?
Putri besar Rani, ada yang bikin ribut. Dokter Bagus? Ya, saya Bagus. Direkomendasikan oleh Bapak Rahmat. Masih muda, gak kelihatan kayak dokter. Karena direkomendasikan Paman Rahmat. Ikut aku saja. Putri besar Rani, dia itu penipu. Dia nggak mungkin jadi dokter. Jangan sampai tertipu. Jangan sampai kamu ditipu. Aku sudah mau melepaskanmu. Kamu malah nekat. Kamu memang minta dihajar ya? Bukannya tadi kamu bilang, kalau ada yang menjemputku, kamu akan berlutut panggil kakek. Sekarang orangnya datang, waktunya tepati janji. Mau ngelak ya? Mau aku main tangan ya? Cucuku sayang, jangan asal meremehkan orang. Lain kali kakek belikan permen. Nona Rani, ayo pergi. Padahal banyak dokter ahli tak bisa sembuhkannya. Apa pemuda ini bisa menyembuhkannya? Dokter Bagus, apa Anda punya cara yang lebih baik? Menurut kondisi Direktur Rani saat ini, cara biasa tak bisa mengobatinya. Tapi aku punya cara. Benarkah ayahku benar-benar bisa sembuh? Dokter Bagus, silakan terima kartu ini. Di dalamnya ada 1 juta yuan. Ini tanda terima kasih. Guruku pernah bilang, jangan minta bayaran tinggi. Ini. Nona Rani, kalau tak keberatan, boleh traktir aku makan. Anggap saja bayarannya. Dengan dukungan keluarga Rani, Putri Wening, masa indahmu tidak akan lama lagi. Maaf Tuan, aturan kami, pria harus pakai jas untuk masuk. Harus pakai jas? Bisa tolong diizinkan? Maaf Tuan, silakan ganti jas dulu baru datang. Jangan bikin saya kesulitan. Baiklah, aku tunggu orang di sini. Boleh kan? Bukan cuma masalah, tapi masalah besar. Putri Wening. Bagus, tak kusangka aku cari kau kemana-mana, malah ketemu di sini. Lebih tak kusangka, kau seperti pengemis, masuk restoran saja tak bisa. Siapa bilang aku tak bisa masuk? Berani bertaruh denganku? Kalau aku bisa masuk, kau harus berlutut dan menggonggong. Kalau aku tak bisa masuk, aku akan tanda tangan surat izin patenmu. Berani tidak? Walau dia bawa uang beli jas, pulangnya minimal butuh setengah jam. Baiklah, kalau 10 menit lagi kau tak bisa masuk, kau kalah. Kenapa? Tak berani bertaruh. Asal di jalan ini, siapapun yang pakai jas, pinjam atau beli pun boleh. Baik, 10 menit saja, aku terima taruhanmu. Kenapa ini? Hari ini tak ada orang, apalagi yang pakai jas. Sudah 6 menit berlalu, mending kau menyerah saja. Jangan basa-basi. Cepat tanda tangan. Aku beri 20 juta rupiah. Cukup untuk beli jas dan makan di restoran ini. Jangan harap. Asal bisa masuk restoran, tak ada aturan caranya. Putri Wening, kau pikir aku mudah menyerah? Putri Wening, kau pikir aku menyerah semudah itu? Tuan, Anda tak boleh masuk. Tuan, Anda sungguh tak boleh masuk. Ada apa ini? Kenapa belum masuk? Tak pakai jas, restoran ini tak izinkan ku masuk. Ada apa ini? Direktur Rani, ini aturan manajer. Pria tak pakai jas tak boleh masuk. Bagus, mulai sekarang aturan itu batal. Siapapun boleh masuk. Jadi aku boleh masuk? Putri Wening, kau kalah. Berlutut dan menggonggong. Ini tak sah. Dan Putri Besar Rani sok berkuasa sekali. Apa hakmu merusak aturan orang? Dia tak pakai jas, tak boleh masuk. Aku mau temui manajer, aku mau temui bos kalian, aku mau mengadu. Aku tak setuju. Kenapa Rani bisa ubah sesukanya? Ku bilang tak boleh, ya tak boleh. Kalau aku marah, ku buat restoran ini hancur. Direktur Rani itu bos kami. Jangan banyak omong. Penuhi taruhanmu. Jangan banyak omong. Penuhi taruhanmu. Kau yang main curang, kau yang kalah. Putri Wening, kalau kau mau main curang, itu pas dengan keinginanku. Selama 3 tahun ini, berkat dirimu, aku banyak belajar cara menyiksa orang. Aku putri konglomerat. Apa harus berlutut dan menggonggong di depan pesaing? Kutanya untuk terakhir kalinya, kamu mau berlutut atau tidak? Putri Besar Wening menggonggongnya. Sangat mirip. Bagus, aibku hari ini.
Kelak akan kubalas ratusan kali lipat. Sepertinya kau sangat membenci Putri Wening. Demi resep arak 5 rasa, dia rela menjual tubuhnya. Setelah memanfaatkanku, dia malah memenjarakanku. Aku ingin mengulitinya. Tak kusangka putri utama keluarga Wening orang seperti itu. Jadi arak andalan PT Wening Pharma itu hasil risetmu. Tak disangka kan? Arak herbal yang susah payah kuracik malah jadi alat buat orang lain cari uang. Terkadang aku benar-benar benci diriku yang Buddha. Bagus, ini bukan salahmu. Kau mau balas dendam. Ikannya memakan umpan sendiri, jauh lebih mudah dari dugaanku. Balas dendam? Aku selalu bermimpi balas dendam, tapi aku cuma tabib tradisional. Apa yang bisa kulakukan? Bagus, aku bersedia membantumu. Jangan menghiburku. Kekuasaan keluarga Wening sangat besar. Sudahlah. Apa maksudmu sudahlah? Bagus. Seberapa banyak kau tahu tentang PT Rani Pharma? Karena paten arak 5 rasa di tanganmu, kita bisa menuntut PT Wening Pharma. Begitu Wening Pharma dituntut, mereka harus hentikan produksi dan berperkara dengan kita. Oh, Jika lancar, semua uang yang dia hasilkan puluhan tahun ini mungkin akan habis untuk ganti rugi. pantas Putri Wening memaksaku tanda tangan surat pelepasan paten. Ternyata ada alasan seperti ini. Bagus, aku tahu apa yang kamu mau. Aku janji akan hancurkan PT Wening Pharma demi membalaskan dendammu. Dan pastikan PT Wening Pharma takkan bangkit lagi. Hari kemudian. Kok tahu aku tinggal di sini? Bagus, aku mau bicara baik-baik. Aku tak ada yang mau dibicarakan. Jangan begini dong. Kata pepatah, sehari suami istri, rindu 100 hari. Kita bahagia setidaknya setengah tahun. Hubungan kita sudah hancur sejak aku di penjara. Jangan bicara sekejam itu. Kalau kamu masih mau, aku bisa memberikannya sekarang. Aku bisa turuti semua permintaanmu. Yang datang gratis pasti tak bagus. Jangan keterlaluan. Bukan aku yang keterlaluan, tapi ada wanita tak tahu malu, datang sendiri minta dimarahi. Bicaralah langsung, kamu tak disambut di sini. Aku mau paten resep araknya, bukan gratis. Berapa harganya? Tentukan saja. Kamu beneran mau beli? Iya, tentukan saja. Kamu beneran mau beli? Iya dong, sebut aja harganya. Miskin ya, tetap aja miskin. Akhirnya nggak tahan juga sama godaan duit. Nanti kalau patennya udah di tangan, gue bakal hancurin lo. Aku mau segini. Cuma 1 juta, langsung dijual. Tambah 1 nol lagi. Terus langsung 10 juta. Deal, aku langsung tulis cek buat kamu. Ada syarat tambahan, bilang aja. Selama bisa aku usahain, pasti aku penuhi. Cepetan tanda tangan surat izin patennya. Langsung jadi miliarder nih. Aku nggak percaya sama moralmu. Aku juga nggak yakin cek ini bisa dicairkan. Gini aja, kamu transfer ke aku. Ada uang, ada barang. Oke, aku transfer sekarang. Sekarang bisa kasih surat izin patennya kan? Terus, bilang syarat tambahan yang belum selesai tadi. Uang muka 10 miliar sudah kuterima. Kapan 100 triliunnya siap, baru ambil surat izinnya. Bagus kau. Mau rebut lagi? Tak kusangka putri besar malah jadi perampok wanita. Bagus, dasar brengsek, cepat berikan surat izin patennya. Kalau tidak, Kalau tidak apa? Mau masukkan aku lagi? Aku tak pernah bilang mau jual surat izin paten dengan 10 miliar. Kau sendiri yang tak dengar sampai habis. Maksudku 100 triliun, bukan 10 miliar. 10 miliar itu cuma bunganya. Ku bilang kau berutang padaku, akan kurebut kembali. oke bagus. Kau kejam, aku tak akan melepaskanmu. Lihat saja nanti. Aku lihat Putri Wening di bawah. Dia cari masalah lagi. Hebat, Koki bagusku. Pria tak boleh bilang tak bisa. Cepat cuci tangan dan makan. Soal kerjaan, bahas setelah makan. Kukira kamu tak bisa. Kamu belum coba, kok tahu aku tak bisa? Mulutmu tak ada yang benar. Hari ini kamu tipu Putri Wening 10 miliar. Siapa tahu nanti harus dikembalikan. Aku sudah pikirkan itu. 10 miliar ini ku bilang sebagai uang muka.
Lisensi paten resepku. Terima uang muka tak ilegal. Kalau harus dikembalikan, akan kuulur waktu. Pokoknya takkan kubiarkan dia tenang. Berurusan denganmu, aku takut suatu hari aku dijual. Dan malah bantu hitung uangnya. Aku rela jual diri, tapi tak rela jual kamu. Kalau kamu mau jual diri ke aku, tentukan harganya. Bagus, apa kamu suka padaku? Mau ngejar aku? Terlihat jelas banget ya. Bagus, apa kamu suka padaku? Mau ngejar aku? Apa ekspresiku itu jelas banget. Kamu wanita tercantik yang pernah kulihat. Semua orang pasti suka yang cantik. Wajar kalau aku suka padamu. Kamu mau ngejar aku? Kalau gitu, kamu harus berusaha. Tunggu sampai kamu punya 10 triliun rupiah. Baru aku mau pacaran sama kamu. 10 triliun? Masa aku harus kerja sampai rambut putih dan gigi rontok? 10 triliun bagi orang biasa, pasti cuma mimpi. Tapi kamu bukan orang biasa. Asal kamu mau berusaha, cari 10 triliun bukan masalah. Lagi pula, aku bukan orang serakah. Dengan kekayaan keluarga Rani, 10 triliun itu bukan masalah. Lagi pula, 20 triliun pun bisa dikeluarkan. Oh, kamu takut kalau kita nanti benar-benar bersama. Ada yang memakiku, bilang aku tak pantas, dan cuma hidup di tanggungan. Makanya aku harus ambil kembali utang keluarga Wening. Omong-omong, sidang akan segera dimulai. Tapi kurasa Wening Pharma pasti akan cari cara menunda waktu. Jika pengadilan belum memutuskan, Wening Pharma bisa terus memproduksi dan menjual arak 5 rasa. Tidak, tak boleh biarkan mereka menunda terus. Kita langsung produksi arak herbal untuk bersaing. Arak 5. Rasa sudah melekat di hati masyarakat. Meski kita produksi arak herbal yang sama untuk dipasarkan dan main harga, takkan bisa menaklukkan pasar dan konsumen luas. Udah cium kamu istriku. Dasar nakal, dasar mesum. Oh ya, pokoknya aku punya resep arak herbal. Lebih bagus dari arak 5 rasa. Aku bisa berikan lisensinya buat langsung produksi buat bersaing sama mereka. Arak 5 rasa sudah luar biasa. Kamu malah punya arak herbal yang lebih bagus. Arak 5 rasa bukan apa-apa bagiku. Percaya nggak? Aku punya banyak yang lebih bagus dari arak 5 rasa. 1 gelas bisa rasakan 5 rasa hidup. Itulah alasannya, arak 5 rasa laku keras di pasar dan laris 3 tahun. Kalau di dasar arak 5 rasa ditambah rasa cinta. 5 rasa hidup dari cinta. Cinta dalam, rasa pekat. Kalau arak 6 rasa benar-benar sehebat itu, pasti bisa mengalahkan mereka. Tentu saja sehebat itu. Bulan depan ada festival arak di kota Cempaka. Kalau kamu ikut dengan arak 6 rasa dan bisa juara, arak 6 rasa akan viral dan cepat menaklukkan pasar arak herbal. Tunggu apotek buka, aku mulai meracik arak. Bulan depan sudah siap. Oh ya, butuh bantuanku buka apotek? Aku punya orang yang lebih cocok. Udah larut, aku pulang dulu. Telepon aja kalau perlu. Bisa jangan pulang malam ini. Bagus, jangan lupa janji 10 triliun rupiah kita. Ini aku. Kakak senior di sini. Gimana Wening Pharma belakangan ini? Setelah dapat tuntutan pengadilan beberapa hari lalu, situasi di dalam jadi kacau balau. Indah, pernah mikir untuk keluar dari Wening Pharma? Aku takkan keluar sebelum Wening Pharma bangkrut. Pasukan ini makin solid, makin sulit dikalahkan. Kalau sudah kacau, mudah dihancurkan. Tenaga inti Wening Pharma tak ada. Gimana mereka buat produk baru? Kak Sinia, apa sejak 3 tahun lalu kamu sudah merencanakan taktik ini? Membuatku masuk ke Wening Pharma ke posisi inti teknis, sekarang malah menyuruhku bawa pergi staf inti itu agar Wening Pharma hancur. Kak senior, pantas guru bilang kamu licik, kamu benar-benar rubah. Kalau aku rubah, kamu itu apa? Rubah betina kecil. Kak senior, tuntutan pengadilan arak 5 rasa, itu ulahmu kan? Sejak kapan kamu ada hubungan dengan Rani Group? Kak Senia, besok malam ada waktu?
Ayo bersulang. Selamat ulang tahun. Ini Kak Bagus. Kalau bukan karena dia waktu kecil, aku pasti sudah mati tenggelam. Takkan ada pesta malam ini. Indah, ini orang yang selama kuliah selalu kamu bahas ya? Kak senior, ini teman-teman baikku. Aku ingin merayakannya dengan mereka, tapi juga denganmu, jadi... Indah, ulang tahun kok nggak ngundang aku? Kurang ajar kan? Maaf Rizky, aku lupa ngundang kamu. Udah datang, duduklah. Ternyata Kak Bagus, pahlawan penyelamat Indah. Aku bersulang untukmu. Kak Bagus kerja di mana sekarang? Aku kerja di klinik. Klinik, ternyata Kak Bagus dokter. Nggak kelihatan. Tapi kerja jadi dokter itu berat loh. Kalau Kak Bagus mau ganti kerja, mau coba di tempatku? Mau coba di tempatku? Nggak usah, aku suka kerjaan sekarang. Apa sih untungnya jadi dokter? Selain capek, nggak dapat uang. Kak Bagus, mending cepat ganti profesi. Iya Kak Bagus, aku kerja di Departemen Teknis Rani Group. Ya, PT Rani Pharma memang perusahaan besar. Jadi teknisi di sana memang bagus. Dedi Rahmat, kapan kamu masuk PT Rani Pharma? Diam-diam ya. Pamanku dan Direktur Rani Group teman baik, jadi aku masuk dengan mudah. Nggak kayak kamu, masuk perusahaan aja harus ngemis-ngemis. Oh ya, Kak Bagus, ku dengar kamu lulusan kedokteran. Biar aku coba bantu bicara deh. Bisa ke kantorku buat bantu-bantu aku. Pasti gajinya lebih besar dari sekarang. Kakak senior, maaf bikin kamu gak nyaman. Tahu gitu aku gak ngundang mereka. Ngomong apa sih? Masa aku orangnya spicik itu? Masa aku peduli sama mereka? Bagus. Menurutmu aku cantik gak? Kamu pikir aku cantik? Cantik, tentu saja. Aku cantik begini, kenapa kamu tak suka padaku? Kalau bukan karena suka padamu, aku tak akan mau kerja di PT Wening Pharma. Tiap kali melihat Putri Wening, aku teringat dia menjebakmu, membuatmu masuk penjara. Aku ingin mengulitinya dan meminum darahnya. Aku tak mau jadi adikmu lagi. Aku ingin jadi wanitamu. Indah besar, kamu mabuk. Aku tak mabuk. Sejak kamu menolongku, aku berjanji dalam hati, hanya mencintaimu seumur hidup. Indah. Indah besar, dengarkan kakak senior. Jangan bicara, aku tahu semuanya. Di kartu ada 50 juta rupiah, pinnya tanggal lahirmu, pakai saja dulu. Kamu baru keluar penjara, tak ada tabungan, pasti banyak butuh uang. Harusnya mau bantu kumpulkan koneksi, tak disangka. Aku tahu kamu khawatir. Aku baru kerja sama dengan teman, siap buat bisnis besar. Kalau Kak Bagus mau bisnis besar, aku mau ikut investasi. Gadis polos, itu bisnis yang bisa dapat puluhan triliun setahun. Mana mungkin aku lupakan kamu. Uangnya simpan saja. Berikan dirimu saja. Ayo aku ajak ke suatu tempat. Ini di mana? Setelah kamu keluar dari Wening Pharma, kamu jadi nyonya bos di sini. Karena sudah investasi, kamu harus bertanggung jawab sebagai nyonya bos. Akhirnya aku bisa kerja bareng Kak Bagus. Kapan klinik Kak Bagus buka? Ku beri seminggu untuk urus urusanmu. Cukup? Cukup. Aku ini bos wanita. Apa maksudmu? Buka klinik kok nggak kasih tahu aku? Kan takut kamu sibuk. Hari ini klinikku buka. Tolong jaga wibawaku ya. Indah Dewi? Kenapa dia di sini? Bukannya dia manajer teknik Wening Pharma? Indah Dewi, kenapa dia di sini? Bukannya dia manajer teknis Wening Pharma? Direktur Rani, tak kusangka kita bertemu lagi. Apa tujuan Anda ke sini? Sama seperti tujuan manajer Indah ke sini. Ini toko saya, tentu saja saya harus ke sini. Sejak kapan toko ini jadi miliknya? Kak Bagus, kamu pasti capek.
biar ku urutin bahumu. Aku buru-buru, tak sempat siapkan hadiah. Ada urusan kantor. Aku pamit dulu. Cek kosong. Boleh tulis berapapun ya. Ya, Jangan pergi. Kak Bagus, biarkan saja dia pergi. Kamu? Mas, ada perlu apa? Aku mau berobat. Mas, di mana yang sakit? Seluruh tubuhku tak enak. Silakan masuk. Sepertinya pernah lihat orang ini. Hati-hati, Mas. Harusnya tak masalah. Cuma takut, jadi mau foto buat bukti. Dok, tolong. Tolong seduh obatnya. Perutku sakit sekali sekarang. Baik, aku seduh sekarang. Tunggu. Biar aku seduh, jaga dia dulu. Awas, panas. Minum pelan-pelan. Makasih ya, kalian orang baik. Kak Bagus, cepat lihat, dia muntah darah. Apa yang perlu dilihat? Ini, Ada apa dengan klinik ini? Dia sakit parah begini, kalian nggak peduli. Orang ini sakit parah begini, kalian nggak peduli. Siapa kamu? Aku siapa? Aku juga dokter. Pasien ini sampai berdarah. Dapat sertifikat dari mana? Itu nggak usah kamu urus. Obatku pasti aman. Cek rekam medisku kalau nggak percaya. Menulis resep itu satu hal, tapi mengambil obat itu hal lain. Hari ini aku mau lihat. Boleh, cek saja. Kamu bukan dokter, kok bawa tabung reaksi? Aktingmu nggak masuk akal. Baru beli, aku mau bawa pulang. Aktingmu selesai, sekarang giliranku. ada apa ini? Ada apa ini? Jangan pura-pura. Ini darah yang kau batukan. Sejak masuk aku curiga padamu. Jadi aku cuma beri kamu akar manis. Minum akar manis saja batuk darah. Aktingmu lumayan juga. Kalau tebakanku benar, pria yang mengaku dokter ini pasti bawa 2 tabung. Satu itu cairan akar manis tadi. Yang satunya lagi, itu alat untuk hancurkan namaku. Kembali dan bilang ke Putri Wening. Tak apa taktiknya murahan, tapi kenapa akting orangnya jelek? Pantas saja mereka terlihat familiar. Kak Bagus, apa Putri Wening tahu kalau teknisi itu aku yang bawa, jadi dia balas dendam padaku? Gadis bodoh, apa haknya dia balas dendam padaku? Putri Wening, semua ini kau yang memaksaku. Putri Wening, kau yang memaksaku. Indah, jaga toko. Bagus, pengadilan segera mengadili keluarga Wening. Begitu sidang dimulai, arak 5 rasa takkan beredar di pasaran. Ini juga saat terbaik untuk arak 6 rasa dipasarkan. Bagaimana persiapan arak 6 rasa? Bahan arak 6 rasa lebih sulit didapatkan dari dugaan. Kau di mana? Bagus. Pertama, aku belum memaafkanmu. Semua yang kulakukan bukan untukmu, tapi untuk keluarga Rani. Rani, dengarkan aku dulu. Maaf, aku telat. Lani, begini. Bagus ingin membuat arak 6 rasa, tapi kurang beberapa bahan. Bisa tolong siapkan? Aku ini orangnya lugas. Jangan salah sangka aku meremehkanmu. Aku ini orangnya lugas. Jangan salahkan aku meremehkanmu.
Arak 5 rasa PT Wening Pharma, keluargaku juga sudah riset, tapi tak paham resepnya. Kau bilang ke Rani, kau punya arak 6 rasa yang lebih baik. Aku curiga dengan motifmu. Apa kau tidak tahu resep arak 5 rasa Wening Pharma itu didapat dari aku? Kau punya resep arak 5 rasa? Biar ku benarkan, bukan aku yang punya resepnya. Tapi resep arak 5 rasa sebenarnya milikku. Tanpa resepku, Wening Pharma takkan bisa buat arak 5 rasa. Memang begitu. Dokter Bagus sudah berikan paten resep arak 5 rasa ke kami. Kami resmi menuntut PT Wening Pharma atas pelanggaran HAM. Resep arak 5 rasa yang dia berikan, apa sudah diuji? Belum. Tapi aku percaya Dokter Bagus, Tuan Bagus. Sekarang banyak penipu. Rani, kamu harus lebih hati-hati. Arak 5 rasa sudah luar biasa. Kau bilang punya arak 6 rasa yang lebih baik. Kau pikir aku percaya? Kau bilang dia punya arak 6 rasa yang lebih baik. Kau pikir aku akan percaya? Lani, ini benar. Bisa atau tidak kita kalahkan PT Wening Pharma bergantung padamu. Beri aku daftarnya. Nama dan takaran obatnya ada di sini. Ini bukan semua obatnya. Nona Lani, apa kau bercanda? Mana mungkin aku memberikan semua takarannya padamu? Pantas. Ya Bibi, obat-obatan ini bukan cuma ada yang menetralkan, tapi ada yang bertentangan. Tidak benar ini. Kau tak paham obat kan? Aku tak salahkan kau yang bodoh. Tapi aku rasa tak perlu jelaskan padamu. Kau! Sudah, jangan ribut. Bagus, pergi dulu. Kenapa dia so hebat tadi? Dia cuma penipu belaka. Resep itu jelas-jelas dia tak sadar masalah sesederhana itu. Masih bilang bisa kalahkan arak 5 rasa. Kamu ini, mulutmu selalu tajam. Apa hubungannya denganku? Asal tahu saja, sebaiknya jauhi pria itu. Dia jelas penipu. Ya, aku akan. Tapi soal bahan obat harus cepat. Lagi pula sekarang Bagus kerjasama denganku. Setelah arak herbal buatan tangan keluar, langkah selanjutnya adalah industrialisasi. Waktunya sangat terbatas. Tunggu. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Mana ada yang disembunyikan. Cuma takut ditekan keluarga Wening. Harusnya begitu. Kalau sampai aku tahu si Bagus itu berani menyakiti kamu, dia tamat. Kak Bagus, aku di bawah rumahmu. Putri Wening. Kak Bagus, aku di bawah rumahmu. Putri Wening. Turunlah, kita ngobrol ya. Bilang saja lewat telepon. Kak Bagus, aku pakai parfum kesukaanmu. Pakai pakaian dalam kesukaanmu. Apa kamu tak kangen? Maaf, tak tertarik. Bagus, jangan menyesal. Kamu yang memaksaku. Tanpa tenaga teknis, ditambah gugatan Rani Group, sepertinya keluarga Wening tak sabar. Kak Bagus, di luar ada beberapa truk besar. Apa Putri Wening yang kirim buat ribut? Apa ini ulah Putri Wening? Siapa ini? Saya Yunilani. Obat yang Anda minta sudah tiba di depan klinik. Cepat terima. Cepat sekali. Anda kira Unigroup itu apa? Meski obatnya jarang dicari, tapi di gudang masih banyak. Jika Tuan Bagus butuh, kami siap melayani. Terima kasih. Tak perlu basa-basi. Cepat tanda tangani. Ayo Indah Besar, kita terima harta karunnya. Harta karun? Kak Bagus akhirnya keluar juga. Sejak terima obatnya, sudah seminggu di ruang obat. Untuk apa obat ini sebenarnya? Aku belum pernah cium aroma obat seharum ini. Apa ini sebenarnya? Sebaiknya kamu jangan sentuh arak ini. Kemenangan atas keluarga Wening bergantung pada arak ini. Kalau kamu minum arak ini, dalam 15 menit, kamu pasti mati keracunan. Sekuat itu. Lebih kuat dari arak 5 rasa. Kalau kamu tak mati keracunan dan bertahan dari racunnya, aku pasti akan menghabisimu. Aku tak berani. Jaga ini.
Aku pulang ganti baju dulu. Yunilani sudah mengantar bahan obatnya. Baiklah, soal pinjaman, sudah kubilang padanya, bayar lewat rekening perusahaan. Rani, kamu masih marah padaku. Tuan Bagus, kita kan hanya mitra bisnis. Tak perlu bahas hal pribadi. Malam ini aku akan mengundang Lani untuk berterima kasih. Akan kukirimkan alamatnya. Atur saja nanti sesuai situasi. Rani, dengarkan aku. Ampuni aku tak tahu diri. Mana Bang Macan? Aku sungguh tak tahu kemana Bang Macan. Kalau tak jujur, aku punya ribuan cara buat mengomong. Aku sungguh tak tahu apa-apa. Anggap saja aku angin lalu. Lepaskan aku. Bukannya kamu sombong pas bikin onar. Bukannya kamu sombong pas hancurkan klinik. Kamu mau apa? Kuperingatkan, kalau kamu sentuh aku, Bang Macan dan keluarga Wening takkan lepaskanmu. Jelaskan, apa hubunganmu dengan keluarga Wening? Kau anjing Wening. Bukan. Wening yang mencari Bang Macan. Suruh aku buat onar di toko, lalu suruh aku bawa orang. Di mana Bang Macan sekarang? Aku ngaku. Bang Macan mau culik Nona Rani. Untuk memerasmu melepas hak paten arak 5 rasa. Culik Putri Rani? Kenapa di sini? Aku janji ketemu Rani malam ini. Hampir jam 10 dia belum muncul. Jadi aku kesini. Rani mungkin celaka. Maksudmu dia diculik? Sudah aku bilang Rani kenal kamu. Tak ada baiknya. Baru sebentar sudah celaka. Belum seburuk itu. Mereka pasti ada tujuan menculik Rani. Mereka tak akan melukai Rani. Takkan terluka. Kalau Rani celaka, aku tak akan lepaskanmu. Saya Bagus Santoso. Saya Bagus. Putri Rani di tanganku. Bawa hak paten arak 5 rasa dan perjanjian. Putri Wening. Kau pikir aku akan menyerah? Aku pasti akan menyelamatkan Rani. Aku lapor polisi sekarang untuk mencari orang. Mengandalkan polisi adalah cara terbaik. Putri Rani dari PT Rani Pharma telah diculik. Bagaimana kau selamatkan Rani? Hanya dengan kemampuan menipumu? Rani belum diselamatkan. Kau malah mengejek di sini. Kau masih punya muka bicara begitu? Kalau bukan karena kau, mana mungkin Rani diculik? Aku katakan sekarang. Kalau hari ini kau bisa selamatkan Rani, jangankan pacaran dengannya. Pacaran dengan kami berdua pun, aku tak keberatan. Hubunganku dengan Rani bukan urusanmu. Tak butuh izinmu. Gimana ini? Padahal sudah sepakat dengan keluarga Wening untuk tukar hak paten arak 5 rasa dan mengirimku ke luar negeri setelah transfer. Tak disangka, habis telepon polisi langsung mengepung tempat ini. Tenang, kita punya Sandra. Jangan takut, tunggu uangnya datang. Dan perjanjian itu, kita pergi. Kasih tahu orang luar, segera siapkan yang kita minta. Tiap setengah jam, 5 jari putri besar Rani bisa selamat atau tidak, entahlah. Siap, Bos. Gadis ini, biar kita berdua bersenang-senang. Senang apanya? Sudah gawat begini masih mikir hal gila. Dasar anak kurang ajar. Bos, lihat ini. Waktu begini masih berani muncul di depanku. Rumornya ternyata benar. Kau dan putri besar Rani ada hubungan. Habiskan dia. Jangan gerak. Percaya nggak aku bisa patahkan lehernya? Kau mau apa? Kalau mau kulepaskan kalian, jangan mimpi. Di luar banyak orang. Lepaskan kalian.
Mending mati bersama saja. Lepaskan Rani. Aku tinggal. Bos, tolong. Lepaskan. Lepaskan. Pergi, cepat pergi. Aku tak mau. Aku tak bisa biarkanmu sendirian di sini. Ku bilang pergi. Hei bro, harus jujur. Orangnya sudah kulepas. Sekarang giliranmu lepaskan dia. Aku bilang biarkan dia pergi. Tapi aku tidak bilang akan menyerah begitu saja. Kita sama-sama preman. Kau tak menepati janji. Baik, ku kembalikan dia. Bro, gimana bro? Hey bro. Ngomong dong. Bang Macan kan? Ayo, hitung-hitungan. Aku salah, lepaskan aku. Keluarga Wening, Putri Wening yang suruh. Lepaskanmu? Saat kau culik Putri Rani, sebenarnya sudah menentukan nasibmu. Kak Bagus, Pak Bagus, kumohon, lepaskan aku. Pak Bagus, lepaskan aku. Nyalimu cuma segini? Hah? Lani. Ini salahku, Lani. Tak seharusnya aku curiga. Seharusnya aku dengarkan dia sampai selesai. Bagus. Sudah, jangan nangis. Aku kan keluar dengan selamat. Maaf, Bagus. Aku tak seharusnya curiga. Yang harus minta maaf itu aku. Rani, awalnya aku mendekatimu memang untuk balas dendam. Tapi kemudian aku sadar, aku benar-benar mencintaimu. Aku tak bisa tanpa kamu. Aku tahu, demi menolongku, kau rela korbankan nyawa. Aku tak seharusnya curiga. Bagus, aku mencintaimu. Aku tak bohong kan? Aku berhasil menyelamatkannya. Jangan-jangan dia benar-benar mau pacaran sama Rani. Maaf, tadi aku bicara. Oh ya, obat-obatan ini mohon bantuannya lagi. Kenapa obatnya banyak banget? Jangan-jangan resep lengkapnya langsung kamu kasih ke aku. Masa sih secepat ini? Aku curiga keluargamu menanam obat herbal. Keluargaku tak menanam obat herbal, tapi kami jadi stasiun transitnya. Oh ya, coba lihat ke atas. Saat mereka bawa barang, sudah kusiapkan rapi. Makasih ya. Kak Bagus, kenapa ada 2 truk besar di luar? Badannya proporsional. Seksi dan liar. Jenis yang disukai pria. Siluet sempurna, proporsional, wajah bayi, tubuh iblis. Tak kurang, tak lebih. Permisi. Kamu siapa? Aku bos wanita klinik ini. Kamu pasien? Bos, Bagus sudah menikah. Belum sampai tahap mau menikah. Aku punya saham di klinik ini. Yunilani, manajer PT Unifarma. Insting wanita bilang, wanita ini pasti ada niat pada Kak Bagus. Ada perlu apa kesini? Aku datang antar bahan obat untuk Bagus. Sudah selesai, aku pamit. Main-main lagi ya kesini? Ya, Bagus nakal banget sih. Ternyata ada wanita cantik di kliniknya. Aku harus kasih tahu Rani agar dia waspada. Satu Rani saja belum berhasil diusir, malah datang Yunilani. Di luar, Kak Bagus punya berapa wanita lagi? Lihat apa? Lihat cowok ganteng. Cowok ganteng? Apa ada yang lebih ganteng dariku? Indah, kamu mau buat aku jantungan ya?
Semenjak kelompok orang itu mengacau, klinik kekurangan banyak barang kebutuhan harian. Temani aku beli ya. Bahan obat baru datang. Nggak tahu apakah Putri Wening ini masih suka menyergap. Kalau nggak mau ya sudahlah. Aku nggak bilang nggak mau. Kenapa hidup sih sama wanita repot banget? Obat, obat, obat! Ada lansia serangan jantung mendadak. Bagi yang paham P3K, segera ke gerbang parkir. Terima kasih atas bantuannya. Tunggu, jangan beri obat. Tak boleh minum obat? Kau sadar apa yang kau lakukan? Pil kecil ini jelas obat khusus untuk penyakitnya. Minumnya tak tentu pulih sepenuhnya, tapi pasti meredakan gejalanya. Minum satu pil ini biasanya memang bisa meredakan masalah jantung. Tapi jika diminum terus-menerus, akan membuat masalah jantungnya makin parah. Omong kosong! Kenapa Pak Surya tak tahu? Kau mau membunuhnya. Ini pembunuhan! Buka matamu lebar-lebar. Baiklah, kalau Pak Surya celaka, lihat apa yang akan kulakukan padamu. Aku... Pak Surya, Anda tak apa? Jangan gerak. Aku hanya sementara melindungi jantung Anda. Untuk sembuh, butuh beberapa tusukan lagi. Sembuh? Jangan asal ngomong besar. Kalau mengganggu pengobatanku, kau yang tanggung jawab. Kau! Oh, bisa apa enggak? Pak Surya, bagaimana perasaan Anda sekarang? Maaf membuat Bapak Yuni cemas. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tak usah sungkan, cuma hal kecil. Kemampuan medismu sangat hebat. Siapa gurumu? Ini kartu namaku. Hubungi aku jika ada perlu. Masalah kecil, aku bisa bantu. Nama ini terdengar familiar. Entah di mana aku pernah dengar. Aku Surya Gunawan dari kota Cempaka. Siapa namamu, anak muda? Bagus Santoso. Bagus Santoso. Nama yang bagus. Anak muda, saat ke kota Cempaka nanti, harus telepon aku. Bagus ini, tak cuma sekongkol dengan Rani Group. Malah main mata-mata. Sampai perusahaan hancur. Sekarang malah bikin arak 6 rasa. Ikut festival arak herbal. Wening, bukannya kamu bilang yakin bisa buat dia lepas paten? Siapa sangka 3 tahun di penjara dia jadi licik. Harusnya aku tak biarkan dia keluar. Ngomong begini sekarang apa gunanya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia kan mau ikut festival arak herbal, biar aku yang mencegahnya. Tunggu 7 hari lagi, arak 6 rasa sudah bisa diminum. Pas banget buat festival arak herbal. Bagus, urusan undangan agak gawat. Jangan bercanda, kamu kan pedagang obat herbal terkenal. Kok undangan peserta saja tak bisa didapat? Aku sudah minta tolong Pak Agus, katanya undangannya sudah habis. Sekarang tak bisa tambah kuota lagi. Ya, tak apa, biar aku cari cara. Bagus, ku dengar Pak Agus ini hubungannya dengan Putri Besar Wening tak biasa. Kamu curiga ini ulah Wening? Dia tak mau aku ikut, malah aku akan tetap ikut. Putri Wening ini sungguh kejam, tak biarkan orang lain punya, tanpa undangan, berarti tak bisa ikut lomba. Bagaimana ini? Indah, aku mau ke kota Cempaka dulu. Kota Cempaka? Kak Bagus, waktu itu di parkiran, kakek yang kau tolong juga orang kota Cempaka. Dari caranya bicara dan sikapnya, dia bukan orang biasa. Halo, Pak Surya, ini Bagus. Oh, Bagus muda. Aku baru mau teleponmu. Mau tanya, kapan kau bisa ke kota Cempaka? Kita akan segera bertemu. Cuma...
Apa? Kamu bilang Pak Surya memberimu undangan? Iya. Astaga, kok bisa kenal dia? Apa dia hebat? Pak Surya, tabib tradisional terkenal nasional. Juga dari Asosiasi Tabib Tradisional, salah satu dari 12 anggota senior. Dengan dukungannya, Arak 6 Rasa, mu paling tidak takkan kalah telak. Halo Tuan, Anda peserta Festival Arak Herbal? Silakan tunjukkan undangannya. Wah, kok sembarang orang bisa masuk ruang istirahat peserta? Pak Agus, Apa orang ini punya undangan? belum ditunjukkan. Tanpa undangan bukan peserta, jangan asal biarkan masuk. Kalau karya peserta ada masalah, siapa tanggung jawabnya? Putri Wening, jangan keterlaluan. Pak Agus, aku cuma mau lihat undangannya asli atau tidak. Dia malah galak, pasti dia merasa bersalah. Bawa undangannya kemari. Pak Agus, undangan ini asli. Undangan ini memang asli. Tapi sepertinya namamu tak ada di daftar. Kau tahu semua nama peserta? Katakan, dari mana undangan ini? Dari Pak Surya. Pak Surya siapa? Ada berapa Pak Surya di Asosiasi Tabib Tradisional? Pak Surya Gunawan. Kau kenal Pak Surya? Kau takkan kenal. Bahkan anjing penjaga rumah Pak Surya. Tak kenal kan? Pak Agus, jangan dengarkan dia. Katakan, dari mana undanganmu itu? Jujurlah, kalau tidak aku lapor polisi. Keamanannya mana? Keamanan! Tangkap pencuri undangan ini. Ada apa ini? Kenapa bising sekali? Pak Surya itu direktur senior. Cuma jadi juri festival arak herbal tanpa alasan khusus. Dia takkan mungkin muncul di sini. Wah, Pak Surya, apa yang membawa Anda ke sini? Bagus Muda, kenapa kau di sini? Gawat, kok dia kenal Pak Surya? Ada apa ini? Lihat baik-baik. Apa ini palsu? Anda tak bilang mengirim undangan. Aku kirim undangan. Harus lapor ke kamu juga. Mulai sekarang, Asosiasi Tabib Tradisional resmi mencoret namamu. Pergi. Pak Surya, saya. Pergi. Harus aku sendiri yang mengusirmu. Aku dengar soal PT Wening Pharma. Bagaimana rencanamu urus Putri Wening? Perlu aku usir dia langsung? Terima kasih niat baiknya Pak Surya. Tapi kalau benar usir Putri Wening, malah jadi bahan omongan. Aku kurang pikir panjang. Festival Arak Herbal 5 hari. 3 hari pertama adalah tahap pameran. Hari keempat baru tahap penilaian. Besok hari pertama festival, apa rencanamu? Buka stand saja seperti yang lain. Nanti aku pasti datang dukung. Arak 6 rasa, versi bajakan arak 5 rasa ya. Jujur, festival arak herbal sekarang makin parah saja. Barang bajakan sembarang bisa masuk. Tunggu, jangan minum. Bukan urusanmu. Mas, jangan dengarkan dia. Arak 5. Rasa ini laku miliaran. Tak ada masalah sama sekali. Minum saja. Kalau ada masalah, biar aku yang tanggung. Aku minum, kenapa? Apa badanmu gatal? Disentuh sedikit saja sakit dan makin lemas. Apa yang kau lakukan padaku? Mau nipu pergi sana? Aku jauh dari kau. Bisa apa? Jangan cari masalah. Aku jauh dari kamu. Apa yang bisa kulakukan? Bagus, apa yang kau lakukan? Wening, kau tak paham arak herbal.
Jangan asal menuduh. Semua orang lihat, arak 5 rasa sudah lama dijual, tak pernah ada masalah. Dia baru saja bicara sembarangan, pria tampan ini langsung jatuh. Siapa tahu ini ulahnya. Bukti mana? Aku jauh dari dia. Aku tak pernah sentuh dia dan arak 5 rasa itu. Mana ku tahu, apa dia itu orang suruhanmu? Pak Tono, kau kenapa? Itu Pak Surya, kok di sini? Aku ingat, yang di lantai itu supirnya. Pak Surya biasa baik pada supirnya. Kok bisa dia bersekongkol menjebak arak 5 rasa? Bagus Muda, ada apa ini? Pak Surya, tanya saja dia. Pak Surya, tanya saja dia. Ada apa sebenarnya? Apa isi arakmu? Arakku tak ada apa-apa. Lihat, biar ku minum. Lihat, arakku aman. Pak Tono, karena arakmu jadi sakit, aku takkan lepaskanmu. Bagus, kamu pasti tahu apa yang terjadi kan? Awalnya kamu yang sadar ada yang aneh dengan arak ini. Pak Surya, Anda tahu tuan ini menderita kurang energi, ginjal bawaan. Minum arak pabrik tak masalah. Benar, aku juga sering suruh minum arak 5 rasa. Bagus, apa maksudmu? Maksudmu arak buatan saya bermasalah? Arak pabrik karena prosesnya, efeknya jauh lebih ringan. Racunnya juga tak sekuat arak buatan sendiri. Jika arak buatan sendiri tak disimpan cukup lama, akan mengandung racun. Arak 5 rasa yang belum cukup umurnya. Bahan obatnya bagi orang normal tidak langsung berbahaya. Tapi bagi orang dengan kondisi khusus, bisa jadi fatal. Andai tahu akan ada masalah ini, mati pun aku tak akan berani pakai arak yang kurang umur ini di pameran. Ada apa ini? Pak Tono, kamu hampir mati. Kau harus berterima kasih pada Bagus Muda. Anak muda, terima kasih sudah menolongku. Putri Wening, gimana rasanya senjata makan tuan? Putri Wening sendirian. Beraninya dia muncul. Kok banyak banget? Bagus sang tabib datang, bagus sang tabib datang. Bagus, jangan terlalu sombong, drama seru akan segera dimulai. Maaf semuanya. Arak 6 rasa hari ini sudah habis. Kalau mau minum arak 6 rasa, harus tunggu rilisnya. Tuan Bagus, saya tahu arak 6 rasa kita terbatas. Besok Anda ikut kompetisi arak herbal. Tapi kami sudah antre 2 hari. Iya, bisa dibagi sedikit lagi. Besok kompetisi arak herbal tak pakai banyak. Bagi sepertiga tak masalah. Kenapa Tuan Bagus belum datang? Sepertinya tak bisa minum arak 6 rasa hari ini. Aku sudah kirim nomor kamar dan foto guci araknya. Kasih tahu orang itu, asalkan semua gucinya dihancurkan, misi sudah selesai. Ayo, kita hancurkan gucinya. Kalau kalian tak sabar, ayo cicipi arak 5 rasaku. Arak Bagus sudah habis. Lihat apa yang bisa kau gunakan melawanku. Masih berani promosi? Waktu itu minumnya bermasalah. Tenang saja, kemarin aku khusus menyelidikinya. Ternyata koki arakku pakai bahan murahan. Aku sudah memecatnya. Yang kubawa kali ini pasti arak pribadi yang sudah cukup tua. Aku jamin dengan merek Wening. Entah kapan Bagus sang tabib kembali. Cobalah arak 5 rasa dulu. Tuan Bagus sudah kembali. Bagus. Ada trik apa lagi? Keluarkan semuanya. Bawa semua ini. Kalian ada urusan apa? Bawa semua ini. Ada apa kalian? Arak herbal ini sudah diuji oleh BPOM. Ada nomor izin resmi. Tentu saja ada. Pak Andi, ada nomor izin atau tidak? Anda belum tahu. Pak Andi tidak ditemukan. Apa lagi yang mau Anda katakan? Saya sudah hubungi BPOM Kota Barat. Mereka beri saya surat bukti. Ini bukan aslinya. Walau asli, tak bisa dibuktikan. Tunggu apa lagi?
Bawa semua ini. Andi, apa yang kamu lakukan di sini? Pak, ada laporan arak 6, terasa tak punya nomor izin, jadi saya datang untuk periksa. Omong kosong, surat izinnya sudah lama keluar. Cuma kebetulan sistem sedang di-upgrade, jadi kita tak bisa cek. Pak Andi, aku jelas-jelas tunjukkan buktinya, tapi Anda bilang itu palsu. Andi Pratama, apa maksudmu? Cepat minta maaf pada Tuan Bagus. Kalau tidak, bersiaplah mundur. Tak apa, Pak Yuni. Siapa tak pernah salah. Ya. Tapi aku mau laporkan seseorang. Kau lapor siapa? Aku mau laporkan dia. Dia memasukkan zat terlarang ke arak. Bagus, jangan asal bicara. Kau memfitnahku. Apa buktimu bilang aku memasukkan obat terlarang ke arak? Oh iya? Cek saja kalau begitu. Kak Andi, jangan dengarkan dia. Aku sama sekali tak memasukkan apapun ke arak. Putri Wening, derita dan hinaan selama ini akan kubalas 100 kali lipat. Skor akhir arak 5, rasa 92. Skor arak 6, rasa 88. Apa? Skor arak 6 rasa serendah ini? Padahal dipuji Pak Surya. Padahal reputasi arak 6 rasa sudah mengungguli arak 5 rasa. Kenapa skornya serendah ini? Ada yang tidak beres. Keluarga Wening ini harus diingatkan. Terang-terangan memanipulasi hasil. Selanjutnya silakan sambut ketua juri. Mari kita sambut Pak Satria. Halo semua, saya Satria. Saya ketua juri festival tahun ini. Selanjutnya saya akan memegang teguh prinsip keadilan dan kejujuran dalam menilai semua peserta. Arak 5. Rasa memang minuman hebat yang juara berturut-turut. Saya umumkan, juara festival arak herbal tahun ini adalah arak 5 rasa Keluarga Wening. Tuan Satria, ini sepertinya kurang pantas. Tuan Satria, ini kurang pantas. Masih ada 2 arak herbal yang belum Anda cicipi. Apa tidak terlalu awal untuk mengambil kesimpulan? Tak perlu. Arak 5, rasa bagi saya adalah arak herbal terbaik di dunia. Terima kasih Tuan Satria. Bisa mendapatkan kepercayaan Tuan Satria, sungguh berkah bagi keluarga Wening. Berapa banyak arak pribadi keluarga Wening? Meski tak banyak, tapi jika Tuan Satria mau, kami bisa memproduksinya khusus untuk Anda. Tuan Satria, Anda yakin tak mau mencicipi arak 6 rasaku? Arak 6 rasa? Apa itu? Barang tiruan arak 5 rasa. Di dunia ini, mana mungkin ada arak herbal yang lebih baik dari arak 5 rasa? Tunggu, biar saya bilang. Meski Anda punya suara mutlak, tanpa mencicipi semua arak herbal, itu tak berlaku. Tuan Satria, juara ini. Peserta kecil sepertimu berani mempermalukanku. Nanti ku beri nilai rendah. Lihat apa yang bisa kau lakukan. Sekarang aku cicipi arak 6 rasa. Arak ini ada masalah. Kalau aku tak dapat, kau juga tak akan dapat. Bagus, kau berani meracuni arak 6 rasa. Sepertinya Direktur Wening tadi hanya bercanda. Bagus, kau beruntung. Selanjutnya silakan Pak Satria memberikan ulasan tentang arak 6 rasa yang ditunggu-tunggu. Atas kesombonganku tadi, aku minta maaf pada Tuan Bagus. Dan juga pada semua hadirin, aku memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Arak 6 rasa jauh lebih unggul dari arak 5 rasa, lebih dari 10 kali lipat. Lalu Pak Satria, siapa juara kompetisi arak herbal ini?
Tentu saja arak 6 rasa. Apa ada yang ragu? Sekarang saya umumkan, juara kompetisi ini adalah arak 6 rasa, Bagus Santoso. Juara kedua kompetisi arak herbal ini adalah Nona Wening dengan arak 5 rasa. Selamat. Bagus, jangan terlalu sombong. Selamat ya. Maaf mengganggu. Setelah kami uji, arak 5 rasa Nona Wening mengandung obat terlarang. Nona Wening, silahkan ikut kami. Kalian tak bisa tangkap aku. Ini tak ada hubungannya denganku. Ini ulah teknisi kami. Bagus, ini ulahmu. Pasti kamu. Putri Wening, inilah karmamu. Ini baru permulaan. Harap tenang. Saya umumkan. Karena arak 5 rasa mengandung obat terlarang dan sengketa pelanggaran hak, arak 5 rasa diskualifikasi dari kompetisi. Pantas, nama 2 arak herbalnya sangat mirip. Arak 6 rasa jauh lebih baik dari 5 rasa. Untung aku beri juara ke Bagus. Kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan. Tuan Bagus, tadi sudah mau mencarimu. Jika butuh bantuan, bilang saja. Terima kasih, Pak Satria. Apa Tuan Bagus masih punya arak 6 rasa? Aku beli semua. Sudah tak tersisa. Benarkah? Ada hal tak terduga. Arak yang dibawa kali ini adalah semua yang aku punya. Bisa tolong Mas Bagus buatkan lagi untuk kami? Harga bisa dibahas. Berapa yang Anda tawarkan? Bagaimana ini? 10 juta per guci. 100 juta per kilo. 10 juta per guci sudah bagus. Tak disangka Pak Satria langsung tawarkan 100 juta per kilo. Kelihatannya keluarga Satria sangat kaya. Bagaimana Mas Bagus? Kalian siapkan bahan, karena banyak bahan yang sulit dicari. Jika diganti, khasiatnya akan turun drastis. Sepakat. Kenapa ke sini? Tentu saja langsung datang rayakan kemenanganmu. Aku cantik? Sangat cantik. Memukau. Kenapa? Kau tak tahu, arak 6, rasa dari dapat resep sampai riset cuma beberapa bulan. Banyak pejabat dan penasihat senior, semuanya menentang. Rapat lusa akan jadi kunci arak 6 rasa bisa dipasarkan atau tidak. Beberapa penasihat senior mungkin bertanya beberapa hal. Kau yakin? Tenang, mereka pasti setuju. Untukmu. Nanti coba apa pas. Kerapat harus pakai yang resmi. Nakal, sudah larut. Aku harus pulang siapkan dokumen. Pak Bagus tua, apa proyek arak 6 rasa bisa dipasarkan? Entah dari mana bocah ini muncul, mengaku pemilik resep arak 6 rasa. Membuat Wening Pharma dan Rani Group terjebak sengketa. Patennya memang asli, tapi tak tahu cara dia mendapatkannya. Proyeknya tak akan bisa dipasarkan. Aku sudah selidiki Dokter Bagus, seorang pemuda tanpa latar belakang. Tahu pengobatan tradisional, konyol. Kalau aku tahu pengobatan tradisional. Kalau kau tahu pengobatan tradisional, aku yang pertama setuju arak 6 rasa dipasarkan. Bagaimana pendapat kalian? Aku setuju. Asal kau bisa buktikan kau paham pengobatan tradisional dan sangat ahli, serta bisa atasi masalah industrialisasi arak 6 rasa, kami tentu takkan menolak. Pak Bagus, tua benar, aku setuju. Aku setuju. Aku juga setuju. Lalu, jika Tuan Bagus tak bisa buktikan, bagaimana jika Tuan Bagus tak bisa membuktikannya? Kalian yang tentukan kapan arak 6 rasa diluncurkan.
Tuan Bagus, bagaimana kau membuktikan kemampuan medismu? Semua yang hadir, siapa yang mau kuperiksa? Anak muda ini terlalu sombong. Mengingat usiamu sudah lanjut dan nyawamu tak lama lagi, aku tak akan meladenimu. Tuan Bagus, apa kau tak keterlaluan? Kematian sudah dekat, tapi kau tak sadar. Sungguh menyedihkan. Bagus! Kalau hari ini kau tak jelaskan, aku tak akan melepaskan. Pernah dengar nama Chandra? Chandra? Sepertinya Pak Bagus tua sudah tahu kondisinya. Persiapan akhir hayat sudah siap. Bagaimana kau tahu? Saat aku baru masuk, aku lihat otot tangan Pak Bagus tua tegang. Jelas dia menopang tubuhnya dengan lengan. Tapi tubuh Pak Bagus tua tak melayang. Kenapa tak menapak dengan kaki? Lalu saat aku mendekat, aku dengar napasmu sangat jelas. Dan gerakanmu terlihat agak berat. Dari hal-hal ini, menilai Pak Bagus tua menderita kanker bukanlah hal sulit. Kau hanya melihat detail ini untuk menyimpulkannya. Tentu ada cara lain, tapi tak bisa aku beritahu. Hebat sekali. Hebat sekali. Tentu ada cara lain, tapi tak bisa aku beritahu. Hebat sekali. Sungguh hebat. Aku kalah. Soal arak 6 rasa, aku takkan ikut campur. Aku sudah tua. Lagi pula, nyawaku takkan bertahan lama. Saatnya jalan-jalan dan melihat dunia. Bagaimana jika saya bisa menyembuhkan Anda? Tuan Bagus, LS adalah masalah abad ini. Mana mungkin bisa sembuh? Obat tradisional bisa sembuhkan. Obat tradisional? Tabib. Tuan Bagus, aku ini tabib. Aku baca banyak buku medis. Minum banyak obat herbal. Tapi kakiku malah makin berat. Hidup 60 tahun lebih sudah cukup. Nanti, Tuan Bagus, asal kau putuskan, aku pasti setuju. Nanti kalian tak perlu repotkan orang tua ini. Aku yakin bisa sembuhkanmu. Mungkinkah? Aku bisa teknik angsa emas. Tuan Bagus bilang apa tadi? Teknik angsa emas. Pak Bagus tua pasti tahu. Aku bisa buatmu hidup lebih lama. Tuan Bagus, kapan mulai? Setelah proses industri selesai, bisa mulai kapan saja. Bagus, bagus, bagus. Kok hari ini banyak orang? Kamu gak lihat berita? Apa hubungannya berita dengan banyaknya orang ini? Tadi pagi, berbagai media mulai melaporkan arak 6 rasa juara kompetisi arak herbal. Juga mempublikasikan video kamu menyelamatkan nyawa. Pasien-pasien ini, entah dari mana dapat info, tahu ini klinik milikmu, makanya mereka datang semua. Bagus, proses industri arak 6 rasa akhirnya selesai semua. Putusannya juga keluar, arak 5 rasa dilarang beroperasi lagi. Andai dulu Wening tak gila hal baru dan mengusir Bagus, keluarga Wening mana mungkin sampai seperti sekarang. Saat arak 6 rasa PT Rani Pharma dirilis, sahamnya melonjak. Dan kita? Tanpa Wening, PT Wening Pharma pasti bangkrut waktu itu. Aku kenal teknisi PT Rani Pharma. Mungkin. Bisa kan? Bagus, arak 6 rasa bermasalah. Panggil manajer departemen PR. Panggil manajer departemen PR. Pak Bagus tua. Bagaimana situasi tim riset arak 6 rasa? Tim riset itu dikoordinasikan oleh Dedi Rahmat. Cuma dia sendiri? Iya. Seingatku aku pernah bilang, tim riset harus dibagi 3. Untuk mencegah bocornya resep, lupa? Waktu itu demi target, jadi.
Jadi soal hal ini bisa main belakang. Pak Bagus tua, masih ingat janjimu dulu? Inikah hasil dari janjimu? Arak 6. Rasa rilis telah tak apa. Resep itu intinya. Itu yang paling penting. Bisa asal-asalan soal ini. Apa hakmu marah pada Pak Bagus tua? Apa hakmu marah ke Pak Bagus tua? Pak Bagus tua sudah tua, masih harus terima amarahmu. Kukira siapa? Ternyata kenalan lama. Kalau ingatanku tak salah, kau Didi Rahmat. Ternyata kau temannya Indah Dewi. Seingatku kau cuma teknisi. Kok jadi ketua tim? Kenapa? Kau yang buka klinik usang saja bisa. Kenapa aku tidak bisa? Bagus, sangat bagus. Aku memang hebat. Mulai sekarang kau bukan ketua tim. Kembali jadi teknisi. Cuma karena kau bilang aku bukan ketua tim. Segera lapor HR agar departemen mengurusnya. Apa aku suruh pergi? Apa aku izinkan kau pergi? Kenapa? Kalau tak butuh aku, apa aku tak boleh pergi? Baru ada masalah, kau langsung pergi. Kau merasa bersalah. Atau memang bersalah? Bagus, jangan keterlaluan. Di kontrak ada aturan. Staf teknis tak boleh resign, tak boleh cuti, dan wajib bantu penyelidikan perusahaan. Jadi sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kau mengancamku. Aku mau pergi, bisa kau halangi? Sebaiknya kau tahu diri. Kembali ke kursimu. Tutup mulutmu. Jangan bicara kalau tak disuruh. Atau akibatnya fatal. Kau! Jangan bicara sebelum disuruh. Atau akibatnya fatal. Ini Rina, manajer PR perusahaan kita. Berapa banyak kanal yang kamu punya? Sudah terhubung dengan media tradisional lokal utama. Ada banyak media online, ada 30 akun media sosial. Segera rilis sebuah berita. Isinya apa? Tulislah. Ada pelaku bisnis licik bersaing kotor. PT Rani Pharma sudah menangkap pelakunya. Terkonfirmasi pelaku yang meracuni. Saat ini sedang dibahas apakah pelaku diserahkan ke pihak berwenang. Tentu ada hal lain yang harus dilakukan. Yang pertama adalah penarikan arak herbal. Tentu, hal lain juga harus dikerjakan. Yang pertama adalah penarikan kembali arak. Pak Bagus tua, apa batch arak bermasalah sudah diketahui? Baru saja ada kabar. Itu batch malam kemarin lusa. Cari tahu kemana arak ini. Jika masih di tangan distributor, tarik kembali semuanya. Selanjutnya, kita akan bertemu pahlawan pembuat masalah besar ini. Siapa kamu? Kamu ini Hendra Wijaya. Bagaimana? Baik-baik saja kan? Siapa kamu? Kamu Hendra Wijaya? Benar, saya Hendra Wijaya. Siapa kamu? Kepala tim penyelidik PT Rani Pharma. PT Rani Pharma mengutus orang sepertimu. Jabatanmu apa di PT Rani Pharma? Bisa dipertanggungjawabkan? Mulai hari ini, Bagus Santoso akan mewakiliku sepenuhnya. Bos Bagus, Anda datang. Aku baru mau mencarimu. Maaf Tuan Bagus, aku telat. Bos Bagus datang pas sekali. Pabrikku berhenti setengah hari penuh. Siapa yang akan bayar kerugian ini? Siapa yang akan bayar kerugian PT Rani Pharma? PT Rani Pharma punya masalah. Apa urusanku? Jadi, masalah arak 6 rasa tak ada kaitan dengan pabrikmu? Kalau memang ada masalah, itu masalah resepmu. Meski kami pabrik, takkan kami tanggung semua kan? Kalau tak ada kaitan dengan pabrikmu, akan kuganti kerugian kalian. Kalau tak ada kaitan dengan pabrik Anda, kerugian Anda akan ku-cover. Kalau ada kaitan, kerugian reputasi PT Rani Pharma dan kerugian finansial, Anda harus ganti semua. Tak boleh kurang sepeser pun. Kenapa Pak Hendra takut? Aku takut apa? Bagus kalau tak takut. Sepertinya masalah ini sungguh tak ada kaitan dengan pabrik Anda. Kalau begitu, tunjukkan rekaman CCTV-nya.
Tuan Bagus, sudah kubilang, masalah arak 6 rasa Anda sungguh tak ada kaitan dengan kami. Sudah diambil rekamannya? Sudah. Tuan Bagus, apa ini? Tak ada apa-apa. Cuma ingin menambah satu bukti kejahatan merusak bukti. Lagi pula kita pernah jadi mitra. Kalau Anda bicara begitu, aku akan menuntut Anda atas fitnah. Kata pernah itu sangat tepat. Mulai hari ini, Anda bukan lagi mitra PT Rani Pharma. Mulai hari ini, Anda bukan lagi mitra PT Rani Pharma. Karena di sini, aku juga punya rekaman CCTV. Apa Pak Hendra mau melihatnya? Tidak usah menakut-nakutiku. Kubilang tak ada kaitannya, ya tak ada. Bukannya ada videonya. Tunjukkan ke semua orang. Benar. Tunjukkan saja. Bukannya ini video yang kita tonton tadi? Tenanglah. Yang seru baru mulai. Bukannya itu Pak Hendra dan manajer Rizky? Kenapa kalian berdua pergi ke ruang produksi larut malam? Aku cuma mau cek kipasnya. Manajer Rizky? Aku juga cuma lihat-lihat. Sepertinya kalian belum menyerah. Rina, video selanjutnya. Hendra Wijaya, beraninya kau sentuh pacarku. Sudahlah, cukup sampai di sini. Bagus. Aku akui, aku bawa orang luar ke pabrik. Tapi arak 6 rasa ini, aku tak mengutak-atiknya. Tuan Bagus, video ini sungguh memalukan. Soal arak 6 rasa tak ada hubungannya denganmu, kan? Tapi aku tak melakukan apa-apa. Bawa orang luar masuk ke pabrik dengan aturan rahasia ketat. Kau bilang tak melakukan apa-apa. Bagus. Jangan berlebihan. Aku cuma pernah menyinggungmu. Apa perlu seserius ini? Menyinggung? Kau terlalu angkuh. Apa hakmu? Kau. Lihat videonya. Bukannya kau bilang cuma bawa pacarmu keliling pabrik. Kok bisa begini? Pak Hendra, apalagi yang mau Anda katakan? Dulu saat tanda tangan dengan PT Rani Pharma, jika terjadi hal serupa, harus ganti rugi 10 kali lipat dari kerugiannya. Tuan Bagus, saya terima semua. Tolong biarkan saya hidup. Mau hidup? Mau. Gampang kok. Segera buatkan pernyataan. Tanggung jawab penuh atas insiden ini. Tak perlu saya ajari, kan? Tak perlu. Villa dan mobilmu itu tak menarik minatku. Kelak kau bisa terus jadi direktur pabrik ini. Tapi pabrik farmasi ini tak ada hubungannya denganmu lagi. Dalam 30 menit, aku mau lihat pernyataannya. Dalam 2 jam, aku mau lihat perjanjian peralihan pabrik. Terima kasih Tuan Bagus sudah membiarkanku hidup. Lihatlah kinerjaku kelak. Sejujurnya, apa maumu? Aku tanggung sendiri. Oke, bayar ganti rugi 1 miliar. Bagus, jangan keterlaluan sialan. Bagus, jangan keterlaluan sialan. Kamu keponakan Bapak Rahmat. Di dalam 2 tahun, bukan keterlaluan, kan? Tuan Bagus, ini surat tanah dan dokumen perusahaan. Dan perjanjian ini dibuat tim hukum saya. Silakan periksa. Apa ada masalah? Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangan. Pabrik Pharma 3 Harmoni jadi milik Anda. Rina, bawa dokumen ini ke kantor untuk ditandatangani Nona Rani. Mulai hari ini, Pabrik Pharma 3 Harmoni bergabung dengan PT Rani Pharma. Tuan Bagus, ada masalah. Tuan Bagus, ada masalah. Ada buzzer mulai aktif. Putri Wening, perlawanan tak berguna. Menyerahlah secepatnya. Hubungi hacker terbaik. Jika muncul berita negatif arak 6 rasa, hapus semuanya. Dan lacak sumber buzzer itu. Tuan Bagus, kita. Tenang saja, nanti lihat hasilnya. Halo, Kepala Rahmat. Saya langsung ke intinya.
Rizky Pratama. Teddy Rahmat. Ada kaitan dengan keluarga Wening. Kali ini keluarga Wening takkan bangkit lagi. Bukannya kamu bilang opini publik dalam kendalimu? Ada apa? Tim, PR keluarga Rani entah kapan jadi sehebat ini. Tapi teknisi seharusnya aman. Pada akhirnya takkan menyeretnya. Putri Wening, Anda diduga mengancam keamanan publik daring. Sangat serius. Ikut kami. Kalian salah orang kan? Ayah, tolong. Wening, kenapa? Kalian salah orang kan? Ayah, tolong aku. Wening, ada apa? Putri Wening, 3 tahun lalu kau berdiri di pintu itu, menontonku di bawah. Sekarang giliranmu. Kepala Rahmat datang. Sengaja aku bawa Dedi untuk bicara dengan Tuan Bagus. Dedi, kau teman indah, aku takkan menipumu. Ada apa sebenarnya? Katakan saja langsung. Jadi, ada yang membawamu ke kasino ilegal, kalah 5 miliar rupiah. Saat itu, kebetulan ada orang beli ekstrakmu dengan 5 miliar rupiah, kau pun menjualnya. Artinya, dari awal sampai akhir kau tak dapat sepeser pun, benar? Tahu kenapa ayah memukulmu? Aku tak seharusnya bocorkan cairan aslinya. Kau pikir ayah memukulmu karena itu? Orang lain tawarkan ratusan miliar rupiah. Cairan asli yang tak pernah kutinggalkan. Kau tak minta 10 rupiah pun, malah memberikannya. Dijual ke siapa? Apa dia menyuruhmu menempatkannya di suatu tempat, lalu tak pernah menghubungimu lagi? Termasuk utang judimu, tak ada yang menagihnya. Dedi, kau tertipu. Ini perjudian ilegal dan perangkap orang itu. Temanmu itu, apa kau kenal di KTV atau bar? Kok tahu? Tanya, kenapa aku tahu? Putri Wening, tak kusangka kau sehati-hati ini. Dari awal sampai akhir, tak ada keluarga Wening yang kontak Dedi. Kalau Bagus sudah bersikeras menahan Wening di dalam beberapa tahun, kita tak ada cara yang baik. Lalu bagaimana? Kalau Bagus membuatnya lebih parah perusahaan kita. Jangan panik. Lagi pula, arah 5 rasa tak berharga. Mempertahankannya juga percuma. Kalau terpaksa, uang yang kita dapat beberapa tahun ini kembalikan semua, asalkan Wening bisa dibebaskan. Si Bagus ini tak memberi aku jalan keluar. Ada apa? Ditahan kejaksaan. Hah? Putri Wening baru ditahan sehari, sudah keluar surat penahanan. Ini terlalu cepat kan? Tidak, aku harus segera temui Bagus. Wah, tamu langka. Angin apa yang membawa kalian ke sini? Bagus, apa maumu? Apa maumu? Aku cuma ingin keluarga Wening hancur lebur saja. Kau! Kok sudah tak tahan? Trik sepele ini dibanding apa yang keluarga Wening lakukan padaku dulu, tak ada 1/10-nya. Kami bersedia, serahkan arak 5 rasa padamu. Mulai sekarang kita tak usah saling ganggu, gimana? Serahkan. Arak 5 rasa itu memang milikku. Aku tak butuh. Bagus, jangan tak tahu diri. Keluarga Wening sudah tunduk padamu. Kau masih mau apa? Keluarga Wening. Kalian itu siapa? Untuk menghancurkan keluarga Wening, aku punya 100 cara. Tapi, aku tak mau kalian hidup tenang.
Bagus, jangan keterlaluan. Kalau kau bicara ngawur lagi, aku akan mengusirmu dari klinikku. Tuan Bagus, tunggu. Ada apa lagi, Direktur Wening? Saya bersedia kembalikan arak lima rasa dan memberimu sejumlah uang tunai. Biaya pengobatan 1,5 miliar. Apa-apaan ini? Baik. Perjanjian damai arak lima rasa sudah disepakati. Suruh Bagus Muda kemari untuk tanda tangan perjanjiannya. Perjanjian damai apa? Bapak Wening Cahyadi datang sendiri ke klinik. Bapak Wening Cahyadi? Kamu nggak ditipu kan? Kamu lupa putri kesayangannya masih dikurung. Ada hikmahnya juga. Selain meningkatkan popularitas arak 6 rasa kita, juga bisa selesaikan masalah arak 5 rasa. Beres. Ini belum cukup. Keluarga Wening, aku akan meladeni kalian pelan-pelan.